Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana seseorang itu kalau pakai mukena potongan? Perempuan yang pakai mukena potongan, alhamdulillah di pondok ini gak ada yang pakai mukena potongan. Semuanya harus pakai mukena lurus, ya. Lah sebelum bahas mukena potongan ini, kamu harus tahu dulu konsep menutupi aurat dalam sholat. Ini ya, perhatikan ini. Menutupi aurat dalam sholat itu sudah tahu semua. Kalau perempuan itu semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini muka dan kedua telapak tangan. Telapak tangan ini juga zahir batin. Sini kelihatan tidak apa-apa, sini kelihatan tidak apa-apa. Luar dalam ini tidak kelihatan. Ini pakai kayak gini sah. Ini apa namanya? Sweater kan? Iya. Ini berarti luar dalam kayak gini kebuka sah. Karena luar dalam anggota ini tangan tidak harus ditutup ke telapak tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai dari ujung sampai kaki harus tertutup semua. Ono rambut satu saja kelihatan, maka hukum sholatnya tidak sah. Satu. Ya. Mana yang wajib ditutup? Lah ini penting ini. Ini akhirnya kita bisa menjawab bagaimana mukena potongan sah apa tidak. Bagaimana baju yang ini pakai baju yang ada kancingannya, kalau sholat kadang-kadang kebuka kan kancingannya. Pernah nggak kamu? Karena kita nggak pakai daleman, nggak pakai daleman yang laki-laki, itu terus kebuka kancingnya kelihatan. Loh, bujilnya kan gitu kan kelihatan. Nah ini sih tak bahas dulu sih. Bagaimana kita menghukumi mukena potongan? Orang pakai nutupi aurat itu yang wajib tertutup nomor satu, yushtarotu as-satru min a'lahu. Ini saya baca dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yustaratu as-satru min a'lahu. Jadi dia wajib nutupi aurat itu tidak boleh terlihat dari atas. Contoh ya, ini baju kan nempel kan ya, paham nggak kamu? Paham nggak? Kalau saya cornek dari atas kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kan? Aku takut jawaban. Dari atas kelihatan nggak? Enggak kelihatan nih. Kalau ini dari atas enggak kelihatan, walaupun kamu corek dari atas enggak kelihatan. Yang enggak boleh karena wajib tertutup dari atas, bajunya besar. Bajunya besar, ya toh. Terus karena saking besarnya dari atas kelihatan. Ya omane kamu awakmu tika pakai baju besar awakmu tik. Ya kamu sudah besar pakai bajunya besar. Terus siapa namanya? Sapi lihat dari atas. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Lah kalau kelihatan dari atas hukumnya enggak boleh. Berarti harus tertutup dari atas. Dua, wa jawani bihi, dan tertutup dari kanan kiri samping. Ini contoh nih ya. Nih. Ini baju saya harus tertutup dari kanan samping. Samping ini harus tertutup. Tidak boleh terbuka dari samping. Kelihatan dari samping. Makanya saya contohkan tadi, ada laki-laki pakai baju, kemudian ada kancingannya, dia sarungnya tidak dikeataskan, kebuka kancingannya, kelihatan bujil, apa bujil itu rek? Pusarnya, maka hukumnya langsung tidak sah. Kenapa? Karena kelihatannya dari samping, paham? Lamin asfalihi, yang gak wajib itu tertutup dari bawah. Nah, saya ulangi. Kalau dari bawah hukumnya tidak apa-apa kelihatan. Contoh, kamu berdiri di atas sana, terus pakai mukena atau pakai sarung, nggak pakai celana.
terus kelihatan dari bawah. Bawah itu maksudnya wal murad bil asfal ma tahta qadamaihi, yaitu di bawah telapak kakinya. Contoh, ecorne dilihat dari bawah, tek, kelihatan. Sah enggak? Sah. Kenapa? Karena kelihatannya dari bawah kaki. Jadi boleh kelihatan dari bawah, itu maksudnya dari bawah kaki. Contoh lagi, contoh. Ya, laki-laki ini kamu kalau sujud ya, nggak pakai celana, itu kalau rukuk, kalau sujud itu kalau gini kelihatan kadang-kadang, mohon maaf, ininya kelihatan, apa namanya ini? Jangan ngomong pokang, rek, kok tak tahu ya, rek. Paha yang agak bawah ini kelihatan, iya nggak? Kelihatan itu. Sah apa enggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena kelihatannya dari bawah kaki. Loh Gus, ini kalau pakai mukena potongan kan kelihatannya dari bawah. Enggak dari bawah itu. Kalau pakai mukena potongan itu kelihatannya dari tengah-tengah potongan. Yang dimaksud bawah itu adalah bawah kaki. Ayo diulangi. Kalau wajib nutupi aurat, harus nutupi aurat tidak boleh terlihat dari atas, kemudian dari samping. Yang tidak wajib ditutupi kalau dari bawah, maksudnya bawah. Kamu tahu sekarang konsepnya ya. Sekarang saya sudah neliti sama Ning, takon saya sama Ning, tanya, Ning, modelnya orang mukena potongan itu ada berapa? Ternyata mukena potongan ini ada 3. Nih, sampaikan ini ke umat, ini penting ini. Yang pertama, yang potongannya biasa seperti yang kamu tahu itu, terus gak ada tangannya. Pokoknya yang kamu tahu itu ya. Ini pakai jilbab, pakai mukena, terus dia kalau sholat diangkat. Maka orang yang pakai mukena potongan yang model seperti itu, yang tengah-tengah langsung diangkat, itu menurut saya sudah nyoba bagaimana cara mengesahkannya sulit. Rawan batalnya sangat nemen. Sangat parah. Tangannya di sini. Ya. Saya coba kemarin sama anak-anak, tangannya di sini. Gimana biar agar kelihatan tangannya nggak kelihatan? Katanya ngangkat. Kalau diangkat ini baju, ini mukena pot diangkat. Allahu Akbar. Otomatis potongannya ngangkat kan? Potongannya ngangkat set. Coba cornek diri gini, kelihatan nggak? Kelihatan. Loh Gus, katanya dari bawah enggak apa-apa. Bawah itu maksudnya bawah kaki. Kalau itu kan tengah-tengah kelihatan. Oh enggak boleh. Terus ada yang mensiasati, oh kalau begitu takbirnya jangan tinggi-tinggi. Jadi cuma gini toh, tangannya di dalam. Allah. Enggak sempurna, takbirnya di dalam. Allah Akbar. Oke, takbirnya selamat. Coba sekarang kalau waktu ruku. Waktu ruku otomatis ini yang ngelambreh ke bawah, seret. Kalau ngelambreh ke bawah, dilihat lagi pasti kelihatan. Maka untuk bagian yang pertama, mukena potongan yang biasa kamu ketahui itu, saya sulit untuk mengesahkan. Ya mungkin kalau pakai baju, yang baju itu pakai bener-bener tertutup bisa jadi. Tapi kalau nggak pakai baju atau bajunya biasa-biasa, kalau dia rukuk kelihatan lehernya, maka hukumnya tidak sah. Paham? 2. Nih sudah saya teliti nih. Mukena potongan yang nomor 2 adalah mukena potongan yang ada tangannya. Sekarang ini macam-macam rek. Ya toh, saya ini tanya mukena potongan itu dijawab versinya ada 3. Gitu. Pokoknya perempuan sholat iki loh versi 3. Maksudnya iki mukenanya lakean gak ono pria-pria versi 3. Songkok ya modelnya kalau gak hitam ya putih. Ada pas songkok campuran hitam putih kan gak ono.
Macem-macem. Saking ngetrennya perempuan ya. Sekarang ada mukena potongan yang ada tangannya. Kamu tahu kan mukena potongan nggak ada tangannya. Ini mukena potongan yang ada tangannya. Jadi tangannya punya tangan sendiri, punya tempatnya sendiri. Dipotong tapi punya tempatnya apa? Tangan. Gimana hukumnya? Saya sudah cek praktek. Ternyata kalau mukena potongan yang ada tangannya itu bisa jadi sah, bisa jadi nggak sah. Kalau dia terangkat waktu takbir Allahu Akbar terangkat kelihatan, maka tidak sah. Tapi kalau waktu takbir dia nggak kelihatan, maka tidak apa-apa. Saya pernah praktekkan anak itu ternyata kalau mukena potongannya yang atas panjangnya sampai lutut. Kalau cuman sampai, mohon maaf ya, sampai di atasnya lutut, sulit untuk disahkan. Kenapa? Karena kalau dia ngangkat Allahu Akbar kelihatan. Tapi kalau sampai bawah lutut dia angkat tidak pengaruh, itu kemungkinan bisa sah. Kalau mukena potongan yang ada tangannya, berarti syaratnya ada tangannya plus panjangnya melebihi apa? Lutut. Tapi kalau di atas itu kemarin tak praktekkan itu masih tetap kelihatan, itu nggak bisa. Loh kalau ruko kelihatan nggak? Ternyata mukena potongan yang ada tangannya, kalau ruko itu dia kena pegang, anunya itu mukenanya kena pegang. Kalau nggak kena pegang, ngelambreh lagi yang pinggir, ya nggak sah lagi. Yang terpenting tidak kelihatan. Makanya kalau sudah mukena potongan ini, wah malah sulit ya, sulit rawan lah. Untuk disahkan yang agak mungkin sah itu yang punya tangan sendiri itu, yang dikasih tangan itu kemungkinan masih ada sahnya. Tapi kalau yang terpotong itu sulit sekali disahkan kecuali pakai baju. Yang ketiga malah sekarang ada mukena potongan yang cuman mukena biasa, ada tangannya tapi nggak ada kepalanya. Lah iya tak? Ada mukena potongan, ada tangannya, tapi nggak ada bawahnya, tapi nggak ada kepalanya. Saya tanya, lo sholatnya gimana? Sholatnya pakai jilbab. Jadi jilbabnya itu disonokkan ke dalam. Ini seret, pakai mukenanya jilbabnya masuk ke dalam. Gitu. Jadi makanya perempuan tuh nggak pengen rusakkan jilbabnya. Nanti kalau pakai mukena aku nanti aku cukup rusak, ya gitu kan bahasanya. Ya sudah, nggak usah dirusak ininya, tetap dipakai yang rapi, kemudian pakai mukena. Seret. Jadi rambutnya nggak rusak. Gimana hukumnya? Maka bisa jadi saya lihat kalau pakai jilbab yang ada apa ya? Jilbab yang kayak gini ini jilbab apa namanya itu? Yang dipakai ini? Hah? Nah itu spon, jilbab instan itu loh, nggak kayak miliknya ini, nggak samping ini jilbab instan. Kan perempuan itu ada macam-macam jilbab kan, pokoknya dimasukkan jelek jadi jilbab apa? Instan itu, jilbab yang langsungan itu, sok masukan itu. Itu kalau nggak pakai iket kelihatan rambutnya, nggak bisa itu. Kelihatan rambutnya, maka hukumnya juga nggak boleh. Yang nggak ada kepalanya itu pakai jilbab yang, atau pakai jilbab yang kayak gini. Jilbab apa satunya namanya ini? Hah? Tespen. Lah ya ya, awak mengerti. Perempuan tuh macemnya jilbabnya ada loh. Enek jilbab tespen, jilbab apa lagi ini? Jilbab segitiga itu loh nak, ya tak? Itu bisa tertutup depannya kalau di model, tapi jilbab segitiga itu apa sih namanya?
Malaysia. Claudia. Ya, Saudia. Awakmu kalau mau nikah dengan perempuan kudu apal sik namanya jilbabnya. Si Saudia, si Taspen, si apa. Ya. Kalau yang jilbab-jilbab kayak gitu, saya pernah tanya, ternyata kalau tidak ditutup, itu rambutnya kadang-kadang tembus ke, betul nggak? Lah, kalau tembus des rambut kelihatan, berarti hukumnya juga tidak sah. Makanya yang nggak ada kepalanya itu malah, ya Allah, rawan nggak sah. Kalau saya menyarankan, pilihannya hanya ada dua. Satu, mukena potongan, mukena yang terusan. Kalau pondok pesantren, usahakan jangan ada boleh yang mukena potongan, mukena yang terusan. Nomor dua, kalau mau yang pakai potongan, usahakan pakai tangan, ada tempat tangannya, ada kepalanya, dan potongannya agak menjulur sampai ke lutut. Itu kemungkinan masih bisa sah. Makanya hati-hati. Iki sholat iki yo. Sekarang sudah mulai enggak, saya juga enggak tahu loh. Zaman dulu tuh enggak ono mukena potongan. Sekarang malah macemnya mukena potongan itu luar biasa. Saya tadi malam ngobrol dengan kawan saya yang sudah jadi kiai. Saya tanya masalah mukena potongan. Lah iya kata dia. Sekarang yang ngetren itu malah mukena potongan. Mukena terusan itu enggak ngetren. Bener ini. Kamu cari sekarang di desa-desa yang paling banyak mukena potongan, mukena yang terusan nggak ngetren. Nah, kalau saya ndak wes latihan mukenanya yang terusan. Mal antisipasi khawatir nggak sah sholatnya, kan antisipasi. Kalau yang mukena yang ada tangannya sendiri yang potongan bisa jadi sah. Ya, awakmu sebelum nikah harus pinter-pinter dulu sih ngajari istrinya pakai mukena. Nah, setelah akad nikah besok, gini Dek caranya Dek. Loh. Ajari sing temen ya. Salah sedikit istri kamu besok bahaya. Ya, yang dosa bisa-bisa suaminya. Biar Dek saya yang makaikan Dek. Terus nanti yang melepas siapa Mas? Ya sampean juga Mas gitu. Loh, ya. Latihan saya, lanang gak bisa ngajari, ya Mahdi, kamu gak bisa ngajari istrinya pakai mukena yang bener, belajar yang bener, jangan kawin. Sing bener, sing ngerti. Perempuan gak ngerti, wes ojo kawin, bahaya, gak iso. Kedua laki-laki, laki-laki itu yang gak kelihatan, yang biasanya kelihatan, itu kalau di dua tempat. Satu, coba yang agak kecil. Ini. Sini, ini maju, sini. Taruh pulpennya. Berdiri. Yang bisa kelihatan, ya, satu lihat. Ini kan pakai kancing kan? Ya kan? Maka biasanya kelihatan dari sini. Lah ini. Kelihatan tak? Paham nggak kamu? Gimana solusinya? Saya kalau sholat sarung pasti saya naikkan ke atas. Mana bujal kamu? Bujal apa namanya? Pusar. Sarung ini usahakan naik ke atas. Ini pusar. Jadi kalau ini kelihatan, lah dari sini sudah bukan auratnya sholat. Kalau sudah kelihatan, makanya kenapa kalau saya sholat sarung dinaikkan di atasnya pusar. Kalau seumpama dia pakai baju kayak gini, ini kelihatan, maka yang kelihatan sudah bukan aurat. Tapi kalau di bawahnya pusar, ini kelihatan, teng. Lah, ini menurut kamu kelihatan dari samping, apa kelihatan dari bawah? Samping. Kelihatan dari bawah itu yang sini, bawah kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, sering saya sholat, orang kalau pas sujud kelihatan dari sini, ngadep ke sana, ngadep ke barat. Nah, ini pakai celana, pakai kaos. Waktu dia sujud, ini naik ini, yang ini naik ke sana, yang celana naik ke bawah. Turun ke bawah kok naik ke bawah. Pernah lihat gak kamu?
Pernah kan? Kalau sujud, rukuk, coba kamu rukuk le. Rukuk aja kadang kelihatan. Ini naik, celana sarungnya naik, apa namanya? Kaosnya naik ke atas, bajunya naik ke atas, celananya turun ke, otomatis ini kelihatan. Pernah lihat kamu? Orang kayak gini otomatis yang sini kena aurat, maka hukumnya bisa batal. Gimana caranya? Pakai sarung yang agak atas atau bajunya agak dikebawahkan. Jangan pakai celana yang ngapret-ngapret, terus sarungnya celana kaosnya juga ketat-ketat. Kalau sudah modelnya kayak gini, sulit untuk disahkan karena dia nanti rukuk yang belakang kelihatan. Paham? Sudah. Dua ini yang paling sulit. Kemudian kalau kalau dia sujud kelihatan. Ya, ada orang sujud, kelihatan ketika sarungnya dilihat dari belakang, kelihatan betisnya, sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah, karena kalau dia sujud kelihatan, itu berarti kelihatannya dari yang dimaksud bawah adalah bil asfal ma tahta qadamaihi, yaitu di bawah telapak kaki. Itu. Jadi kamu harus betul-betul ngerti masalah nutupi aurat biar enggak salah-salah. Al-Fatihah.